Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana bil Qur'an wa hadana bil Islam wa zakka qulubana bi ni'matihi wa fadlihi wa ja'alana mukhlasina li'ibadatihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita hadir di pagi Jumat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita petunjuk dengan Al-Qur'an, memberikan kita jalan kehidupan dengan Islam, menjadikan kita orang-orang yang dibersihkan zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang disucikan oleh Allah, beserta para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga salawat dan salam atas kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Nah, al-a'malu tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Yang bisa menerjemahkan 100.000. Al-a'malu, monggo Mbah, insyaallah. Amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan ibadah mencapai atau tatafadalu, dia bertingkat-tingkat sebagaimana tingkatan-tingkatan yang ada di dalam qalbu kita. Artinya, semakin berkualitas dan bermutu apa yang ada di dalam qalbu kita ketika menunaikan suatu amalan, maka semakin berkualitas dan bermutu pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa maknanya? Innal a'mala la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Di hadapan Allah, amalan-amalan itu ya tidaklah otomatis dianggap bermutu dan berkualitas hanya karena semata-mata bentuk suatu amalan atau bilangan amalan. Nah, jadi misalnya bentuk, ada orang kelihatannya khusyuk banget aktivitas fisik ketika sholat, terus pokoknya khusyuk. Atau yang satu lagi, sholatnya itu berpuluh-puluh bahkan beratus rakaat. Nah, di dalam pandangan Allah itu tidak otomatis menjadikan amalan-amalan tersebut mencapai puncak kemuliaannya di hadapan Allah
wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Jadi ukuran dari kualitas makna dari amalan yang kita lakukan di hadapan Allah itu berbanding lurus dengan kualitas apa yang ada di dalam qalbi. Ini dia. Jadi jangan heran, suatu saat Rasulullah pernah mengajarkan kita doa. Yang bunyi doa itu, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kuasamu dari khusyuk nifaq, munafikan. Para sahabat bertanya, wa ma khusyu'un nifaq ya Rasulullah? Apa yang panjenengan maksud dengan khusyuk kemunafikan? Jawaban Nabi, khusyu'ul badani, khusyuknya badan, wa nifaqul qalbi, namun diiringi dengan kemunafikan hati. Ada orang kalau sholat itu takbiratul ikhram, enggak cukup sekali jadi, sampai berkali-kali. Tetapi nanti bisa dilihat seberapa berkualitas sholat yang kita lakukan. Itu bukan pada sholat itu sendiri, tapi apakah sholat ini efektif di dalam hidup kita. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi kalau sholat secara kuantitas banyak rakaatnya, lalu secara fisik tampak indah, gerakannya, terus pokoknya indah, itu tidaklah bermakna apa-apa bila mana sholat yang sedemikian rupa masih beriringan dengan kemungkaran. Sederhana saja. Ya. Sholatnya bagus, ngajinya rajin, majelis taklim sana sini, tapi di rumah kok masih berantem. Itu artinya sholat nggak efektif. Mohon izin, karena banyak sekali masyarakat kita yang gemar sekali melakukan hal-hal yang seperti yang sifatnya ritual yang simbolik, tapi kemudian hubungan antar yang gak usah ngomongin tetangga, suami, istri, anak, itu aja dulu Pak. Jadi kalau ada ibu yang masih merasa dizalimi oleh suami, atau suami dizalimi oleh istri, atau anak dizalimi orang tua dizalimi oleh anak, maka pertama yang dilihat adalah hubungannya kepada Allah. Kata si anak, Pak Yai, ayahku itu kalau sholat malam luar biasa, tapi kok sama ibu kayak begitu, berarti sholatnya masih munafik. Gampang saja, sholatnya masih sholat munafik. Menurut keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang ada di dalam hati? Satu tentu al-iman. Iman yang melandasi semua aktivitas kita, zahir dan batin, itu bersifat holistik, menyeluruh. Zahir, batin, luar, dalam, kata hati, kata lisan, kata perbuatan. Itu harus satu. Dan ini memang tidak mudah. Belum mudah.
Jadi iman itu sendiri tidak mungkin membuat orang itu menjadi split personality, menjadi kepribadian yang terbelah. Kenapa? Karena iman itu harus satu paket. Kata hati, kata lisan, kata perbuatan. Itu harus nyatu. Ini satu iman. Yang kedua, al-mahabbah, cinta. Cinta ini kalau diteorikan mungkin kita harus membaca 100 novel ya. Tapi apa yang dimaksud dengan cinta? Kalau saya mengilustrasikannya pada akhirnya cinta manusia yang tertinggi terhadap saudaranya, entah itu suami, istri, anak, itu adalah ketika cintanya itu dituangkan dalam bentuk mengantarkan kekasihnya ke tanah. Itulah cinta yang tertinggi. Jadi kalau ada orang, siapalah kerabat, keluarga, orang terdekatnya meninggal, kok kemudian diawetkan, itu justru bukan cinta. Karena cinta yang tertinggi itu ya kembali ke tanah. Kurang apa mulianya orang soleh, Pak. Ketika diangkat, kata Rasulullah SAW, dan ruhnya itu dikawal oleh beribu-ribu malaikat. Kenapa kita istilah beribu ini kita nggak tahu bilangannya. Wama ya'lamu junuda rabbika illahu, nggak ada yang tahu persis. Jadi kalau ada bilangan malaikat itu hanya ungkapan saja, saking banyaknya. Ini siapa? Ini hambaku yang soleh, putra dari hambaku yang soleh. Dan Allah mengatakan, kembalikanlah dia ke bumi karena aku telah bersumpah, aku ciptakan dia dari tanah dan aku kembalikan dia ke tanah. Jadi justru cinta yang paling tinggi seorang manusia terhadap manusia yang lain adalah ya ketika merelakan orang itu kembali ke tanah. Itulah mahabbah. Jemaah sekalian, kita sering salah kaprah memperlakukan orang mati seperti kita memperlakukan orang yang masih hidup. Bagi keyakinan kami dalam Islam, orang itu ya disegerakan. Nah, ini yang saya katakan, cara pandang kita, oh kita ngundang ini, enggak, mayat itu enggak butuh itu. Kita perlakukan mereka dengan cara kita memperlakukan orang yang baru terpilih jadi ketua RT RW. Padahal ini mau segera sowan kepada Allah. Dan Rasulullah menjelaskan alasan mengapa orang meninggal itu harus disegerakan. Kata Nabi dalam hadisnya, kalau dia orang termasuk orang soleh, maka dia segera mendapatkan imbalan kesalehannya. Kalaupun dia orang yang melakukan dosa, siapa tahu Allah segera mengampuni dia. Tidak ada yang tidak baik. Orang muslim meninggal hanya dua kemungkinannya. Jadi jangan berpikir kemudian semua orang langsung ketemu dengan pecutnya malaikat. Kita nggak tahu. Segerakan dia. Kalau dia orang soleh, dia segera menikmati kesalehannya. Kalaupun dia orang tidak soleh, maka dia mungkin ada ampunan Allah yang disiapkan. Sementara prosesi RT RW itu nggak ada apa-apanya. Iya kan? Ini sering kita alami yang sedemikian rupa. Nah, jadi jangan merasakan semakin mewah acara kematian, lalu itu ekspresi cinta yang paling hakiki. Salah. Tidak tepat. Justru kalau kita cinta orang yang meninggal, ya pilihannya segerakan. Sehingga doa-doa kita yang sekian banyak orang, Allahumma inkana muhsinan, baik semua kan? Ya Allah, kalau dia tercatat sebagai orang yang berbuat baik, fazidhu fi ihsan, tambahkan kebaikan.
Wa in kana musian, kalaupun dia di catatanmu ya Allah ada kekeliruan, ada kesalahan, fatajawaz an. Ampuni ya Allah, coba hapuskan. Nah, jadi bukan apa itu, bukan malah cinta. Jadi orang kalau sudah kembali kemarin ada orang Jepang datang ke saya kemarin ini nginep di Jogja, hanya bertanya, Ustadz, tentang para sahabat Nabi. Dulu Nabi kan ketika kalau ibu bapak keluar dari Babu Salam ke arah barat ya, arah barat itu kanan sholat kalau di Nabawi, kiri sholat itu berarti timur, kita sholat menghadap selatan. Itu ada nama terus ke barat gitu ya, di jalan di As-Salam Street itu ada jalan As-Salam, kemudian nengok ke depan hadap kiblat, di situ ada dua masjidnya Ali bin Abi Thalib. Di belakang depannya lagi ada namanya Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah itu suatu saat terjadi musim kemarau berkepanjangan di Madinah. Lalu para sahabat sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini musim panas berkelanjutan, kami didoakan, mintakan hujan. Lalu Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di tempat itu yang sekarang disebut dengan Masjidul Ghamamah, masjidnya awan. Jadi Ghamam. Karena ketika Rasulullah itu memimpin sholat, lalu beliau berdoa mengangkat tangan, kemudian awan itu berkumpul di atas, kemudian turun hujan. Singkat cerita, Rasulullah wafat, kemudian masih tersisa paman beliau, Al-Abbas. Datanglah, musim kemarau lagi, masih zaman sahabat. Datanglah beramai-ramai kepada paman Rasulullah SAW, wahai Al-Abbas, dulu zaman kita kena kemarau panjang, kami datang kepada keponakan panjenengan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami minta kepada beliau untuk mendoakan, lalu didirikan istisqa dan kami diberikan hujan oleh Allah. Nah sekarang kami datang kepada panjenengan, natawassalu bika, kami ingin bertawassul denganmu agar engkau melakukan hal yang sama, doakan kami agar hujan turun. Poin problemnya apa? Pertanyaan Simba ya karena beliau sudah 70-an tahun ya datang ke sini hanya untuk itu. Menurut Ustadz gimana hadis-hadisnya sahih? Cuman ada dua pemahaman. Yang satu, ad-du'a bit-tawassul. Atau satu dulu yang kita umum yang kita pahami. At-tawassulu bid-du'a. Dia bertawassul dengan doa. Bagaimana bertawassul dengan doa? Saya datang ke orang tua saya, Bu, saya mau ujian, tolong doakan saya. Atau saya bilang sama panjenengan, insya Allah nanti saya akan dapat tugas di tanah suci, mohon didoakan agar sehat misalnya. Itu namanya at-tawassul bid-du'a. Aku bertawassul dengan doa panjenengan. Panjenengan saya yakini lebih saleh, lebih senior, lebih sepuh, dan keberkahan orang-orang tua memang dijaminkan. Al-barakatu ma'a akabirihim, kata Rasulullah. Keberkahan itu senantiasa bersama para sesepuh. Kemudian la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu kubara'ahu. Kebaikan itu senantiasa diturunkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat, manakala masyarakat itu masih punya rasa takzim, menghormati para sesepuh. Itu hadisnya. Maka saya bilang ke jenengan, Pak, Bu, tolong doakan saya. Ini namanya at-tawassul bid-du'a. Tidak ada perbedaan pandangan. Datang ke kiai minta didoakan, bahkan yang lagi rame jabat tangan, cium tangan dan seterusnya.
Itu sebetulnya bagian daripada mencari keberkahan. Jangan mencari keberkahan itu dianggapnya itu klinik, salah, Pak, bukan. Ya. Nah, yang kedua memahaminya itu ad-du'a ubid tawassul. Dia berdoa tapi dengan tawassul, gitu loh. Lalu pertanyaannya, mengapa tawassul yang tadinya kepada orang hidup, kepada orang mati pun juga bertawassul? Kita sebenarnya ada tawassul juga. Ketika kita doa, kita wali dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu juga kita bertawassul. Jadi ada satu pemahaman. Ketika orang soleh itu meninggal dunia, itu sesungguhnya mereka tidak mati seperti matinya bangkai, Pak. Ya, kalau panjenengan punya kucing, kucingnya keracunan, mati, itu ditanam, ya itu jadi bangkai. Kalau nanamnya kurang dalam ya nanti busuk gitu saja. Tapi itu bangkai, karena itu binatang. Manusia tidak diperlakukan demikian rupa. Orang-orang soleh itu ahya, mereka ini hidup. Saya akan beberapa kali menyampaikan, ketika Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra, perjalanan malam hari dari Mekah ke Palestina, dia kan bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa itu dalam keadaan rukuk sujud sholat. Sehingga para ulama kita mengatakan ruh itu juga beribadah. Maka adalah suatu pembahasan ibadatul arwah. Ibadahnya ruh. Jadi kalau jenengan mimpi ketemu Simbah, kalau Simbah sedang doa, itu betulan itu. Jangan dianggap setan. Tapi kalau jenengan mimpi didampingi gendruwo, itu setan. Gitu. Jadi saya mimpi sebelum dapat panggilan ke Madinah dulu, mimpi baca kitab di lantai 2 Masjidil Haram, itu isyarat. Dan persis saya alami setelah saya ke Mekah pertama kali di bulan September 95 waktu itu. Yang saya lihat di mimpi persis yang saya lihat di nyata gitu. Jadi orang-orang soleh itu tidak mati seperti bangkai itu. Mereka hidup. Makanya kita kalau pergi ke kuburan, kita masih disuruh salam assalamu alayka ya ahlad dia. Bahkan Rasul mengatakan, kau duduk di atas pusara. Berat itu. Lebih baik kau duduk di atas tungku api ketimbang duduk di atas pusara kuburan. Makanya sebagian teman-teman duduk itu dimahami tidak mau duduk beneran, berdiri aja udah. Dari awal jenazah datang sampai berdoa, mereka nggak mau duduk. Ya memang memahaminya kayak gitu. Sebagian memang apa adanya, yang dilarang adalah persis di atas pusara. Nah, jadi orang mati kayak begitu, sehingga mohon izin, kita harus memahaminya proporsional. Kenapa sebagian masyarakat ila arwahi disebut itu? A, B, C, D. Tolong dipahami. Saya tidak nyuruh jenengan ngelakoni loh ya. Karena kalau ngamalkan itu orang bisa beda pandangan. Tugas saya hanya yang tidak mengamalkan, memahami. Jangan mencela. Yang mantap dengan yang jelas-jelas saja. Datang ke Pak Kiai, Kiai ini masih hidup, minta doa, clear, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak setuju dengan cara pandang yang kedua, ya kita nggak bisa memaksa orang satu pandangan, gitu loh. Nah ini menyangkut juga Bapak Ibu sekalian, iya. Ini bagian ya daripada bahasa hati. Jadi kalau saya sih selama dia tidak mensakralkan kuburan, dia baik-baik saja gitu. Kita juga datang kepada Rasulullah SAW, kita mengucapkan selawat dan salam sebatas itu saja. Dan Rasulullah mengatakan, kalau sampean mengucapkan selawat dan salam kepadaku dimanapun, Allah kembalikan ruhku. Ya kita nggak tahu bentuk ruhnya dikembalikan kayak apa. Tetapi kita percaya, maka ini akan membuat hati kita ini tentrem. Jadi
mengapa kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah wafat, beliau masih tidur di situ. Ini kuburan Nabi ya, pusarannya Nabi. Ya Aisyah ya tidurnya di sini, Pak. Tidur. Gelar tikar lah bahasa kita. Waktu itu spring bed belum ada. Tidur di sini. Sini kuburan Nabi, nggak ada apa-apa. Jadi feel-nya Aisyah itu jasadnya, orang mati itu kan jasadnya yang tiada, tapi ruh itu enggak hilang, Pak. Maka sering sekali saya bicara, jangan orang mati itu dianggap seperti kita nanam bangkai. Enggak, ruhnya hidup. Maka ketika ada hadis Nabi yang mengatakan orang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa amalan yang biasa dia lakukan. Tapi ada lagi satu pemahaman para ulama. Ketika berbicara tentang ruh itu juga beribadah. Cuman bedanya, kalau hari ini kita tidak sholat, kita dosa. Tapi kalau di alam barzah, ruh itu nggak ada lagi kaitannya dengan wajib dan tidak wajib. Karena sudah lepas. Jadi, di akhirat, seperti apakah hari-hari ruh yang ada di alam barzah? Maka dia akan diperlakukan oleh Allah seperti apa kelakuan hidup di dunia. Kalau di dunia ngapusi tiap hari, itu digaplok tiap hari itu. Tapi kalau di dunia rajin ngaji, rajin zikir, wirid, besok ibadahnya di alam barzah itu ya seperti di dunia. Dia zikir, dia tasbih, dia tahmid, dia sholat. Maka ketika nanti hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, kan kita di malam ini nanti kan ada apa bahasa sederhananya itu ditiupkan wa nufikha fis-sur. Ya sangka kalah jangan trompet, bahasa trompet nanti dipikirnya trompet tahun baru. Ya kita nggak tahu lah bentuknya kayak apa, pokoknya ada suara menggelegar. Maka semua yang ada di kuburan itu dibangkitkan. Pada saat yang dibangkitkan oleh Allah, itulah dia dalam keadaan zikir, wirid, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ada dua makna itu. Jadi kita ini sebetulnya sedang mendesain seperti apa besok kita ini di akhirat. Makanya kan kata para ulama sufi, kalau sampean ingin tahu seberapa Anda diperlakukan oleh Allah di hadapannya, tanya diri Anda sendiri, hari ini seperti apa Anda memperlakukan Tuhan. Gitu loh. Dan kita requestnya kan jelas loh Bunda. Besok satu, kita bareng-bareng pengajian Jumat pagi ini minum susu di telaganya Nabi. Ya kan, nanti bareng-bareng ya Allah, berikan kami izin, kami ingin minum susu yang putihnya itu nggak pernah bisa dibayangkan lebih putih daripada susu yang paling putih di dunia. Itu haudun Nabi. Kita akan nyentong nanti ya pakai apa? Terus semua kita akan minum susu rame-rame. Dan kita request sama Allah, ya Allah, pengajian Jumat pagi pingin ini reuni di surga. Waktu itu semua mbak-mbak ya sudah mbak-mbak lagi, nenek-nenek di sini sudah kinclong. Sudah glowing, berseri-seri. Akhirnya bapak-bapak pun tampak muda, tampan, ganteng. Jadi ada mahabbah. Ada mahabbah ini rasa cinta. Cinta yang nggak bisa diucapkan. Cinta itu hanya bisa dirasakan. Tapi itu rasa, nggak bisa nggak bisa diteorikan. Hanya bisa dirasa. Nah, inilah kita juga sama Allah itu mahabbah, ta'zim. Maka mahabbah ini melahirkan kita menghormati orang. Omong kosong. Suami mengatakan saya cinta kamu dek, tapi tidak memuliakan istri. Atau sebaliknya, Pak saya cinta kamu loh, tapi kemudian tidak juga berkhidmat. Mesti ngapusi itu. Atau cintanya cinta sinetron. Bukan cinta taklim kayak kita. Coba lihat, saya nggak tahu ya. Mungkin kalau saya cerita cintanya para sahabat terlalu jauh. Selalu saya ingat itu B.J. Habibie itu. B.J. Habibie, ya Allah, bagaimana seorang laki-laki mentakzim istri. Kurang apa B.J. Habibie dibanding sama ibu ya jauh lah. Maksud saya
capaian beliau jauh, tetapi bagaimana mentakzim seorang Ainun Habibie. Ucapan beliau yang menurut saya sangat berkualitas ketika dia mengatakan, saya percaya Ibu Ainun itu dimuliakan oleh Allah. Itu ucapan yang menurut saya keren banget. Keren banget. Maka dia bilang, Habibie ingin dipertemukan oleh Allah dengan Ainun. Nah, karena Ainun saya yakin dimuliakan oleh Allah, maka Habibie harus berupaya memantaskan diri. Maka 50% hidupnya akhir hayat itu hanya membaca Quran, bertasbih, berzikir, dan sholat. Demi nanti dia mati. Kemudian beliau mengatakan, kalau saya boleh menyesal dalam hidup, kata Habibie, dan itu tertulis, saya menyesal karena terlambat belajar agama. Terlambat belajar agama saja, kualitasnya kayak gitu, Pak. Gimana kalau beliau itu punya kesempatan yang luar biasa. Ini kaitannya dengan sholat, Pak. Ini memang hati. Jadi ibadah itu kaitannya dengan ini gitu. Karena jangan sampai begini loh, Pak. Ada seseorang ingin menegakkan syariat Allah. Lalu kemudian dia nikah, ya nikahlah. Nikah, habis itu nikah lagi. Nah, nikah yang kedua ini, lalu ada tanah wakaf di atas namakan istrinya. Singkat cerita, habis dipoligami nih, cerai. Istrinya nggak mau. Dia bilang, ini tanah ini kan dulu sampean kasih saya sebagai kompensasi yang mengizinkan nikah gitu loh, nikah lagi. Lah kalau kayak gini kan menurut saya enggak lah. Lagi viral ini di Facebook. Dan yang saya ceritakan ini Ustadz, barulah kemudian ya. Jadi fatakunu suratul amalaini wahidah. Mungkin satu amalan itu sama gitu loh. Ya. Kita sholat, orang lain juga sholat. Kita ngaji, orang lain juga ngaji. Kita zakat, orang lain juga zakat. Tetapi bisa saja di hadapan Allah, rakaat yang sama, ngaji yang sama, di hadapan Allah itu selisihnya antara bumi dan langit. Mengapa demikian? Ya, bisa saja orang itu satu saf, bahkan di belakang imam langsung sholatnya. Tetapi di antara sholat kedua orang itu juga selisihnya antara langit dan bumi. Mengapa? Karena satu di antara mereka muqabilun biqalbihi, dia totalitaskan kalbunya lillah, sementara yang satu lalai, ghafilun. Jadi fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Satu arti daripada orang lalai sholatnya adalah dia kehilangan makna dalam sholat. Nah, baru kita baca ini ya, Ibu Bapak, mengapa Nabi sampai mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yatawaddau berwudu fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia perindah, dia paripurnakan wudunya, summa yaqum, kemudian dia tegak berdiri, fayusalli raqataini, lalu dia salat 2 rakaat, ya, muqabilun alaihi ma biqalbih. Nah, ini nih kata-kata kuncinya. Ketika dia Allahu Akbar, qalbu dan wajahnya ini betul-betul larut di dalam sholat. Karena nanti habis sholat ini ada konsekuensi makna. Ada konsekuensi makna. Nah, orang kayak begini, wajabat lahul jannah. Nah, biasanya Pak, surga yang dicatatkan oleh Allah, ciri-cirinya itu udah kelihatan di surga. Mohon izin banget ya. Kalau di dunia itu agak kurang. Ini sudah berkeluarga sekian puluh tahun. Mawaddah, rahmah, apa aja lagi? Rahmah. Kok enggak terwujud? Jangan-jangan itu menjadi proyeksi dari rumah di surga besok. Karena surga itu mantul, Pak. Jadi orang yang punya tiket ke surga itu nggak usah ditanya, tolong tiketnya di print ya barcode-nya. Nggak usah. Lihat aja pola hidupnya. Karena apa? Nur itu nur. Cahaya itu sesuatu yang teridentifikasi. Sesuatu yang bisa dipantulkan.
Ibu mungkin parasnya tidak cantik, bapak parasnya tidak tampan. Tetapi kalau di dalam diri ini ada kesucian, Pak, Allah pantulkan. Tapi ada orang yang kerja itu ngapu sih tiap hari. Sebelum tampil di TV glowing dulu, rasa batin itu nggak nyaman. Walaupun cantik wajahnya, tampan wajahnya. Itu cahaya orang muslim. Makanya kan kalau kita ingin tahu orang ini suka ngapu siapa, nggak usah lihat jempol kakinya, Pak. Lihat wajahnya, lihat matanya. Dan psikologi menunjukkan ke situ. Nggak bisa, Pak, ini dibohongin ya. Nggak mungkin. Nabi siapa yang sampai ayah Nabi Yusuf? Yakub alaihissalam. Coba, ketika Yusuf ditipu daya oleh saudara-saudaranya, itu kan Nabi Yakub itu sampai depresinya itu mata yang hitam tuh hanya kelihatan putih, Pak. Saya tanya sama Pak Sus psikolog, iya Ustadz, orang kalau mengalami depresi yang sangat tinggi, maka nanti kelopak matanya itu bisa dilihat itu kayak memutih semua tuh. Tapi coba lihat, walaupun tidak bisa diingkari, Pak, seorang nabi saja, orang sedih, orang tidak sedih itu kelihatan ya kan. Jadi nggak bisa. Maka cahaya itulah yang nurun. Maka Rasulullah selalu ingatkan kita, ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di qalbuku cahaya, lisanku cahaya, mataku cahaya, pendengaranku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa a'zim li nura, dan agungkanlah cahaya itu ya Allah. Terus dalam riwayat yang lain, jadikan cahaya dalam darahku ada cahaya, dalam dagingku ada cahaya, dalam tulangku ada cahaya, dan jadikan aku cahaya. Hadis semua itu. Jadi Nabi ngajar, nggak usah pakai bahasa Arab, malah itu lupa. Pakai bahasa Indonesia aja, malaikat paham kok. Ya kan, totalitasnya cahaya semua. Nah inilah bercahaya. Jadi nah ini kan generatornya ada di sini. Jadi generatornya di sini, sehingga para ulama kita ya mengingatkan kita. Saya baca hadis yang kedua dulu sebelum kita. Masih ada waktu 5 menit kok. Dari Amr bin Abasah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Hadis pertama dari Muslim juga. Annahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ba'da zikri fadlil wudu' wa thawabihi, setelah beliau menjelaskan keutamaan wudu dan pahala berwudu, fa in huwa qa'imun fa shalla, jika dia seseorang beriman, dia tegak berdiri lalu Allahu Akbar, kemudian dia menyebut lagi, memuji Allah, ya, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, gitu kan. Orang syahada Allahu Akbar, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian dia berupaya hatinya ini dikosongkan hanya untuk Allah. Illan sarafa, orang kayak begini ini nanti kalau sudah selesai beranjak dari sholatnya, maka dia adalah orang yang keluar dari noda dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh emaknya. Bersih. Itu setiap sholat loh. Cuman problemnya itu ingin singangel gitu. Farragha qalbah. Gini aja Pak. Yang gampang-gampang aja. Habis sholat ada rasa tambah sayang nggak sama pasangan kita? Kalau yang pasangannya sudah mendahului ke alam nikmat barzah, ketika habis sholat ada rasa rindu kepada bapak atau ibu yang sudah wafat, kemudian terdetik lisan ini tergerak untuk mendoakan. Percayalah, jenengan yang masuk di sini. Tapi kalau habis sholat, grundel. Makanya saya bilang habis sholat itu jangan buka
berita ijazah, dirusak. Makanya satu-satunya cara itu ya mohon izin, kurangi interaksi dengan dunia ini, kecuali penting-penting saja. Jadi sederhana saja, habis sholat apa feel ibu, bapak atau saya kepada pasangan kita. Kalau ada tambah rasa sayang, empati, berarti kita sudah berhasil mengosongkan hati untuk Allah waktu sholat tadi. Tapi itu assalamualaikum, assalamualaikum, hanya karena istri terlambat menyuguhkan minuman panas, marah, itu diduga keras nggak beres tuh sholatnya. Nggak usah jauh-jauh cari indikator itu. Sederhana aja. Kita mau cari apa, Pak? Mau nyari tetangga, ngapain bikin tetangga? Kalau kita pulang di masjid, ketemu istri, ketemu anak kok. Iya. Atau gini, habis sholat, khusyuk gitu. Pulang ke rumah, cucunya kok belum bangun, dibiarkan saja, itu nggak beres juga tuh. Ya setidaknya dibangunkan. Anak-anak juga sama. Kami tahu betul, tadi malam ada kegiatan biasa malam Jumat, terus tadi tak lihat. Jam segini kok anak-anak belum solu dan seterusnya itu. Saya masih yakin ini masih ada yang ketiduran ini, karena kami kontrol anak-anak itu banyak sholat aja Bu. Nggak mungkin saya tiap hari melototi kamar. Pokoknya bilangannya sholat berapa dan saya hafal. Wajahnya nggak nampak di situ saya hafal. Aku tanya ini, enggak saya, tolong pergi ke kamarnya, bangunin. Apakah kami marah? Tidak. Ngapain marah? Bangunin aja. Ya, karena beda, dulu saya jadi santri memang betul-betul dikawal gitu ya. Santri di pondok tuh banguninnya aja kita pakai di gedor-gedor. Sekarang kan nggak boleh kan. Nah, ini contoh. Jadi dan selalu saya bilang, kamu kalau nggak usah kamu zikir. Kamu kalau zikir kan dapatnya pahala sunnah. Ternyata adik-adik ini. Pak saya bilang nih kamu, kenapa? Kamu kalau sholat hari ini dapat 1 untukmu. Tapi kalau 2 santri kamu bangunkan sholat, kamu dapat 3. Selalu saya bilang gitu sama santri. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata negatif. Ya kalau pilihan yang double betul ya kita keluarkan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin setiap sholat itu seperti orang yang dilahirkan oleh emaknya. Dilahirkan seperti hari dia dilahirkan, kan bayi betul kan. Makanya saya bilang kalau kita udah ngaji kayak gini nggak masuk surga kan kebangetan tuh Bu. Kebangetan sampean Bu. Makanya nanti tolong dicek satu wajahnya tolong dihafal. Nanti kalau surga kayaknya nggak tahu siapa yang duluan masuk surga besok. Dicek gitu loh. Mana ayo. Kok ibu ini belum kelihatan. Nanti baru komplain ya Allah. Lah itu kan dulu rajin ngaji Jumat pagi. Kok ke situ rotonya ya Allah kami nggak rela. Oh betul iya. Dibalik. Itu namanya syafaat. Saling memberi syafaat. Nah, saya kira wa kadzalika qiraati suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahum, termasuk juga nanti surat daripada panjangan sholat, suratnya kepanjangan nggak paham. Lebih diutamakan kata para ulama, qul huwallahu ahad, tapi paham. Daripada amma annaba amma tasaalun anin nabi. Kalau panjang paham jos. Tapi kalau satu panjang nggak paham, pendek paham, utamakan pendek paham. Wajam'il qalbi 'alaiha. Biar kita ini larut al-qari'ah. Dulu guru kami di sini Pak Suprapto selalu al-qari'ah. Mal-qari'ah. Itu santri kadang ngantuk di belakang itu. Tapi beliau menikmati. Wama adro kamal yauma. Jadi Pak pernah ya Ibnu Jur'emi. Menurut saya belum lagi melihat orang yang sholat malamnya seperti beliau. Termasuk saya masih jauh. Beliau membawa alat cuci darah yang pakai cairan. Itu kan nempel di tubuh, tidak lepas sholat malam, dan rakaatnya minim 11. Saya saksi itu 15 tahun sama beliau. Wa azama ajran. Ini orang yang kayak begini, kita baca surat tapi kita larut dalam makna surat, itu lebih baik.
lebih mulia di hadapan Allah, lebih besar pahalanya di hadapan Allah. Wa khairun min qiraati khatmin bi ghairi tadabbur wa tafahum. Itu lebih baik daripada dia paksa satu rakaat khatam satu surat gitu tapi nggak paham. Wa anfa'lil qalbi, paham terhadap surat yang kita baca, itu lebih bermanfaat bagi kalbu kita, gitu loh. Wa ad'a ila husulil iman, dan ini lebih mudah untuk menghadirkan iman dan zauq halawatil Quran, merasakan manisnya Al-Quran. Nah, nanti dicoba, termasuk sholat sirriyah, Bu. Sirriyah itu jangan dikira mingkem loh. Jadi namanya sholat sirriyah, misalnya dulu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Mulut gerak. Jadi jangan dikira namanya sirriyah itu yang membaca. Nah, bukan itu. Sirriyah itu kata para ulama kita setidaknya panjenengan dengar sendiri. Dan kalau dikasih mikrofon mesti kedengar. Itu sirriyah. Jadi nggak ada sholat mingkem, itu nggak ada. Semua huruf itu diberikan. Saya kira ini saja yang dapat kita baca dari karya para ulama tentang islahul qulub, memperbaiki kolbu. Mudah-mudahan sehat semuanya, ya, berkah, rizkinya lancar. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.